Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Puji Kristiani. Salam kasih, salam rumah bersama, mandiri dan terbuka. Oke, di video ini saya akan membahas satu gereja Injili beraliran Menonit. Sudah ada yang tahu? Ya, Gereja Injili di Tanah Jawa, atau yang disingkat dengan GITJ. Bagaimana sejarahnya? Saksikan video ini. Gereja Kristen Sumatera bagian selatan terpanggil untuk melayani umatnya. Kita berkata berbagi pada sesama, bagi penghuni rumah bersama, bersaksi bersekutu serta melayani. Itulah panggilan bagi hamba setia, menabur kasih, memberi pemarahan. Gereja kita menjawab panggilan Tuhan. Gereja ini mulai dari penginjilan oleh Dops Gezinde, Zendingsvereniging di Nederland, atau yang disingkat dengan DZV, Perserikatan Penginjilan Menonit di Tanah Jawa, yang berkembang sampai saat ini. Zendingdorpsgezinde atau Menonit di awal abad 19, semangat misionaris Menonit di Belanda mulai tumbuh. Mereka mendukung pekerjaan organisasi Inggris, Baptist Missionary Society, hingga akhirnya mereka mendirikan DZV di tahun 1847. Peter James, seorang guru dari kota Delft, menjadi sending pertama di DZV, terutama di Jawa pada tahun 1851. Ia memulai pekerjaan penginjilannya dan pendidikan di daerah Jepara. Sampai tahun 70-an abad yang ke-19, James bermaksud membuka desa baru yang keperuntukannya untuk orang-orang Kristen. Jadi desa itu oleh dan untuk jemaat Kristiani. Nah, cara ini sebenarnya Peter dapatkan itu meneladani Tunggul Wulung, Kiai Tunggul Wulung, yang kita ingat ya sejarah di video yang kemarin bahwa Tunggul Wulung juga penginjilan di Jawa yang terkenal di Jawa Timur begitu. Tapi James harus menerima kenyataan berkaitan dengan dana. Yang namanya membangun desa butuh dana yang luar biasa, begitu tidak sedikit, dan dia harus menelan kenyataan, dan akhirnya impian James ini diwujudkan oleh anaknya, yakni Peter Anthony James. Dia ingin melaksanakan apa yang menjadi rencana ayahnya. Nah, di tahun 1880 ia melihat kemungkinan untuk sewa di 150 tanah, 150 bau. Ya. Nah, jadi dia sewa tanah itu, tanah liar dekat Puncel, ya, di sebelah utara Tayu begitu. Nah, pengurusnya di Nederland menolak investasi. Maka James mengadakan aksi perseorangan di Nederland. Jadi dia minta sumbangan kepada seseorang. Nah, baru di bulan April tahun 1883 James
dan 4 keluarga Jawa membuka desa baru dengan nama Mergereja atau Jalan Menuju Kemakmuran. Nah, pengurus di Nederland setelah berunding, ya cukup sulit begitu, akhirnya mereka menyetujui sistem pembukaan desa itu. Jadi James akhirnya mendapat kedudukan yang ganda, ya tuan rumah juga penginjil dalam proyek itu. Dan tentu hal yang manis di tahun 1885, para penghuni Mergereja berjumlah 166 orang. Di antaranya 75 warga jemaat Kristen. Jemaat-jemaat DZV seluruhnya pada tahun 1888 terdiri dari 274 anggota. Berkaitan dengan Kiai Tunggul Wulung, setelah meninggalnya beliau, seorang penginjil Jawa yang terkenal, jemaatnya juga bergabung di DZV. Sehingga ini memperluas wilayah kerja DZV. Ya, meskipun demikian, kembali seperti penginjil Jawa sudah, metode mereka selalu bertentangan atau akhirnya memicu konflik dengan para sending dan pengurus DZV. Di tahun 1900-an sampai dengan 1920, para misionaris DZV di Jawa membentuk konferensi misionaris yang independen. Nah, ini dipimpin oleh James JR. Ya, sekalipun sering menimbulkan konflik dengan pengurus DZV, tetapi dengan proyek mereka membangun desa yang sering dianggap kurang tepat, tetapi faktanya itu adalah metode penginjilan yang terbaik, sehingga mengalami peningkatan yang pesat dari 364 di tahun 1900 menjadi 1126 pada tahun 1921. Ditambah lagi dengan visi mengenai pendidikan. Dan yang unik adalah penolakan subsidi pemerintah oleh pengurus DZV. Nah, ini konflik di sini. Karena mereka tidak meminta subsidi, nah ini akhirnya mendapat tanggapan dari mereka bahwa konferensi ini mau memisahkan diri. Akibatnya misionaris itu dipecat di tahun 1920. Dengan bimbingan Dr. H. Burford, pelayanan kesehatan berkembang pesat. Jadi kalau tadi pendidikan, dengan Dr. H. Burford itu pelayanan kesehatan berkembang, termasuk pembukaan rumah sakit yang berpusat di Kelet 1915 dan koloni penderita kusta dengan bantuan Ratu Wilhelmina. Namun berbeda dengan perkembangan yang pesat itu, perbedaan pendapat Burford dengan konferensi dan pengurus DZV menimbulkan kesulitan selanjutnya yang terjadi dalam proses pelayanan kesehatan. Nah, konflik-konflik itu terus muncul, tetapi mendorong kesadaran akan kebutuhan struktur baru. Jadi dari konflik-konflik yang tadi dimulai dari tidak meminta subsidi yang ditangkap sebagai bentuk pemisahan diri, kemudian pelayanan kesehatan. Nah, mereka berpikir bahwa ada hal yang harusnya diperbaharui yang sesuai dengan apa yang terjadi saat ini. Jadi pengurus DZV meminta nasihat dari instansi misionaris lain dan para ahli tentunya, menyadari kesalahan
metode penginjilan yang terlalu berfokus pada pembukaan desa baru dan kurangnya kemandirian jemaat. Nah, di tahun 1928, Dr. KPCA Greenberg mengusulkan perubahan kebijakan. Kebijakannya adalah menguatkan semangat misionaris, mendorong kemandirian jemaat, dan berfokus pada kota-kota berkembang seperti Kudus, Pati, dan Jepara, termasuk menghadapi tantangan dari Islam. Pendeta H.A. Smith ditempatkan di Kudus dan membuka sekolah Kristen. Dan Greenberg juga memodernisasi pelayanan medis. Setelah itu menjadi sah dan diterima, hal baru, tantangan baru harus dihadapi, khususnya pada masa Perang Dunia II dan kekuasaan Jepang. Ini akhirnya memutuskan menjadi salah satu penyebab terputusnya relasi dengan Belanda dan mempercepat proses jemaat-jemaat Mennonit di Jawa untuk berdiri mandiri. Nah, GITJ berusaha untuk mempertahankan kemandiriannya dan identitasnya sebagai gereja Mennonit setelah Perang Dunia II, khususnya dalam hubungannya dengan gereja-gereja Mennonit di Belanda dan Amerika Serikat. Nah, perjuangan kemandiriannya ini terlihat dari bagaimana mereka mendirikan sekolah teologi. GITJ mendirikan sekolah teologi sendiri di Pati pada tahun 1950. Meskipun awalnya mendapat bantuan dari DZV, Perserikatan Penginjilan Mennonit di Belanda. Ini menunjukkan keinginan GITJ untuk memiliki lembaga pendidikan sekolah sendiri tinggi teologi dan tidak kemudian bergantung dengan sekolah teologi DZV. Malang. Tetapi GITJ dan GKMI atau Gereja Kristen Muria Indonesia kembali mendirikan sekolah sendiri di Pati di tahun 1965. Ini menunjukkan bahwa GITJ tetap ingin memiliki lembaga pendidikan sendiri yang sesuai dengan kebutuhan dan identitasnya. Ingin murni identitas mereka, ideologi mereka, teologi mereka. Begitu. Nah, sekolah teologi di Pati ini memberi pendidikan untuk menjadi pendeta, guru agama, dan penginjil. Ini menunjukkan bahwa GITJ berusaha kuat untuk memperkuat kepemimpinan dan tenaga pengajar di dalam gereja. Dalam upaya GITJ mempertahankan identitas Mennonitnya, mereka berusaha mandiri, tetapi tidak dipungkiri GITJ masih menerima bantuan dari DZV dan juga dari Mennonite Center Committee atau MCC di Amerika. Ini menunjukkan bahwa GITJ tidak sepenuhnya menolak bantuan dari luar negeri, tetapi berusaha untuk menjaga identitas dan nilai-nilai Mennonite dalam menerima bantuan tersebut. Jadi jelas ya bahwa tadi ketika mereka berusaha menolak bantuan yang disalahpahami, ingin terpisah, ternyata di sini kita tahu bahwa ya mereka sekalipun ingin mandiri tapi juga sadar diri butuh dana begitu. Tapi ada hal yang harus dipegang yang tidak bisa dirubah. Iyalah, seperti prinsip begitu, apa Mennonitnya itu jangan sampai tercampur dengan yang lain. Itu yang ingin dipertahankan. Kemudian berkaitan dengan ini ada tokoh-tokoh Mennonit seperti E. Van Street dan A.G. Hoekema
dari Belanda mengajar di sekolah teologi di Pati. Ini menunjukkan bahwa GITJ masih terhubung dengan gereja-gereja Menonit di Belanda dan berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan mereka, sekalipun tetap berusaha mencari relasi yang baru. Nah, berkaitan sekolah teologi GITJ di Pati, siapa yang tahu apa nama sekolah teologi itu? Bagi yang tahu, silahkan komen di kolom komen, dan sebagai bentuk promosi silahkan tuliskan juga link website sekolah teologi itu. Silakan ya, aku tunggu itu. Nah, tentu ini adalah dilema, tantangan dan dilema okumene dan identitas Menonitnya. GITJ menghadapi dilema yang luar biasa antara pilihan untuk okumene Indonesia, kerjasama dengan gereja-gereja lain di Indonesia, atau untuk persekutuan Menonit sedunia. Kembali, ini adalah wujud GITJ berusaha menyeimbangkan identitas Menonit dengan peran aktif dalam kehidupan gereja di Indonesia. Begitu. Pergumulan yang luar biasa. Mempertahankan identitas tetapi juga sadar akan lingkungan sosialnya, kebutuhan bergereja di Indonesia. Syukur kepada Tuhan bahwa di tahun 1950 sampai 1996 GITJ terus berkembang menjadi gereja dewasa dengan fokus pada pembangunan jemaat dan pelayanan di kota. Nah, setelah peristiwa G30S, banyak orang baru masuk Kristen. Sama seperti video-video yang lain, gereja-gereja Jawa lain. Di GITJ juga, Joyo Diharjo. Beliau adalah seorang pendeta yang di tahun 1949 sampai dengan 1983 beliau berjabat sebagai ketua sinode. Beliau adalah pemimpin penting dalam GITJ selama periode tersebut. Pengaruhnya dalam banyak persoalan nyata sekali. Pendeta Joyo Diharjo memiliki pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan dan arah perkembangan GITJ. Unsur-unsur bapakisme tidak dapat dipungkiri dalam kepemimpinan Pendeta Joyo Diharjo. Ini merujuk pada gaya kepemimpinannya yang cenderung otoriter atau dominan, dan mungkin juga terkait dengan pengaruh kuat keluarga Pendeta Joyo Diharjo dalam GITJ. Bapak dan anak Joyo Diharjo sangat berjasa untuk GITJ, dan ya itu harus diakui karena faktanya begitu. Meskipun tetap ada kritik terhadap gaya kepemimpinan mereka. Pendeta Joyo Diharjo menyatakan tentang sikapnya terhadap politik GITJ yang cenderung tidak kritis terhadap pemerintah. Beliau menyatakan keadaan ekonomi secara kuat mengisap perhatian kami. Apalagi barang siapa yang menentangi pemerintah wajib memikul akibatnya. Kita bisa bayangkan ya masa pemerintahan pada saat itu seperti apa. Ini menunjukkan bahwa Pendeta Joyo Diharjo lebih memprioritaskan stabilitas dan keamanan daripada kritik terhadap pemerintah. Sejalan dengan perkembangan GITJ, ada tantangan dan dilema yang harus dihadapi oleh GITJ. Dilema okumene dan identitas Menonit. GITJ sebagai gereja Menonit ingin dan berharap sekali bisa membangun hubungan dengan gereja-gereja lain, baik di dalam Indonesia maupun di luar negeri. Tapi tetap dengan mempertahankan identitas Menonitnya. GITJ terlibat dalam kerjasama okumenis di DGI atau PGI yang sekarang, Dewan Gereja Indonesia, atau yang sekarang Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Namun
ada perasaan kurang nyaman atas pengaruh gereja-gereja besar yang beraliran Lutheran dan juga Calvinis. Kemudian GITJ mengembangkan pelayanannya di luar Jawa, terutama di Sumatera bagian selatan, Kalimantan dan Sulawesi, khususnya untuk membantu jemaat-jemaat yang ikut transmigrasi. GITJ menghadapi dilema dalam menyeimbangkan komitmen terhadap hukum ini. Indonesia dengan identitas Mennonitnya. Mereka harus memutuskan apakah akan memprioritaskan hubungan dengan gereja-gereja lain di Indonesia atau dengan persekutuan Mennonit di sedunia. Singkatnya, GITJ sebagai gereja yang aktif dalam kerjasama ekumenis di Indonesia, tetapi juga ingin mempertahankan identitas Mennonitnya dalam konteks Indonesia. Kita perlu bersyukur atas perjalanan panjang GITJ atau Gereja Injili di Tanah Jawa yang telah melalui berbagai tantangan dan tetap teguh dalam iman. Doa kami, semoga GITJ semakin berkembang menjadi gereja yang kuat dan berakar kuat di Tanah Jawa dan menjadi berkat bagi masyarakat di sekitarnya. Tuhan berkati apa yang menjadi program dan upaya GITJ mengembangkan sayapnya seperti tadi disebutkan di Sumatera bagian selatan, Kalimantan, dan juga di Sulawesi. Kiranya Tuhan memberkati. Dan sampai di sini video ini berkaitan dengan GITJ. Kiranya Tuhan memberkati untuk kita semua dan salam rumah bersama, mandiri dan terbuka.